bahwa PLN punya target bagaimana mencapai karbon netral, emisi karbon netral 2060. Kenapa kita melakukan itu? Apakah hanya karena suatu perjanjian internasional atau hanya karena suatu kebijakan? Ternyata bukan. Kita melakukan itu karena kita punya tanggung jawab bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi sekarang. Nah, untuk itu PLN perlu melakukan transisi ke karbon netral, dan ini kita sebut dekarbonisasi. Betul. Nah, bagaimana angka-angkanya? Saat ini nanti di tahun 2030 itu, kalau bisnis as usual, emisi karbon dari kelistrikan itu 433 juta metrik ton. Saat ini hanya 280 juta metrik ton. Nah, bagaimana target kita? Tentu saja kita ada NDC, National Determined Contribution. Dan PLN komit akan mengurangi emisinya 2030 itu mengurangan sekitar 100 juta metrik ton. Itu adalah komitmen dari PLN. Kemudian ditambah 23% bauran energi tahun 2025 harus tercapai. Itu lagi-lagi karena apa? Because we do care, we have consciousness that the future generation has to have a better future than our current generation. Nah, pertanyaannya Mbak Sarifah, tentu saja para pemirsa, bagaimana kita cara melakukannya? Pertama, ini RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau National Electricity Planning, Strategic Planning, akan segera dirilis. Bismillahirrahmanirrahim, inilah pertama kali RUPTL yang the greenest of green. Dari 40 gigawatt, itu 51,6%-nya adalah penambahan EBT, energi baru terbarukan. Sehingga ada dua tadi, 23% 2025 itu energi mix bauran dari EBT, insya Allah akan tercapai, ditambah 2030 nanti NDC, Naturally Determined National Determined itu contribution juga akan tercapai, yaitu 29% pengurangan dibanding business as usual. Nah, caranya bagaimana? Gitu. Nah, pertama, perencanaan PLTU dengan PLTMG itu berbasis gas tahun 2025 sampai 2030 pun sudah dihapus, digantikan dengan EBT baseload, gitu. Energi baru terbarukan tetapi beroperasi 24 jam. Akan ada penambahan PLTS sebesar 4,7 gigawatt tambahan. Bayu 0,6 gigawatt. Kemudian ada panas bumi sekitar 1,4 gigawatt. Kemudian juga ada PLTA ada sekitar 4,2 gigawatt. Nah, tadi kalau yang EBT baseload tadi 1,1 gigawatt itu bisa menggunakan panas bumi, menggunakan PLTA, bisa menggunakan PLTS, bisa menggunakan Bayu. Tapi kalau ini PLTS, karena PLTS itu hanya intermittent, yaitu hanya sekitar 4-5 jam. Kalau ini kita sebut baseload, itu pun sudah ada penambahan sekitar tambahan 5 gigawatt peak dari PLTS. Kemudian juga kita mulai merencanakan agar ada suatu retirement, pensiun dini dari PLTU. Ini mulai dari tahun 2030, kita mulai merancang dan lain-lain. Sehingga ini sedang ongoing, semuanya sedang ongoing. Dengan catatan bahwa why are we doing this? Karena memang PLN ini sudah harus berubah. Saat ini memang PLN kita berbicara ya, kita adalah power and utility, kita adalah menyediakan listrik. Tapi kita dalam masa transisi. Apa itu transisinya? Bahwa ke depan PLN tugas utamanya adalah taking care the environment. Kita harus menjaga lingkungan, dan listrik itu adalah menjadi byproduct. Jadi tadi kalau pertanyaan dari Mbak Sarifah, bagaimana masa transisinya, apakah 23% itu akan tercapai? Insya Allah ini menjadi komitmen kita bersama. Ini bukan lagi komitmen PLN, tetapi ini adalah juga arahan dari Bapak Presiden, dari Pak Menteri SDM, kemudian juga dari Kemenkomarinvest, kemudian dari BUMN, kemudian dari Kementerian Keuangan. Dan ini membutuhkan suatu policy yang secara holistik harus dirancang. Bagaimana ada disinsentif juga untuk misalnya ada emisi, tetapi juga ada insentif bagaimana membangun suatu energi yang bersih. Dan ini semuanya adalah PLN is not going to be able to do this alone, tidak bisa menjalankan ini sendirian, karena ini suatu strategi dari pemerintah, kebijakan dari Bapak Presiden, dari Pak Menteri, kemudian dari PLN, semuanya bersama-sama. Jadi ini suatu
kolaborasi. Ini dalam suasana kebersamaan. Di sini juga ada kolaborasi secara domestik, kolaborasi secara internasional, karena kebutuhan teknologi, kebutuhan investasi, kebutuhan juga suatu kebijakan dan lain-lain, sehingga kita menghadapi tantangan ini tidak boleh terpecah-pecah, tidak boleh terfragmentasi, tetapi kita dalam suasana kebersamaan. Nah, insya Allah kita bisa menerima tantangan itu, kita selesaikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dimudahkan sehingga ini semua bisa tercapai. Begitu, Mbak. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.